Syekh Banjar. Lahir Martapura, Kalimantan Selatan, 17 Maret 1710 Masehi atau 1122 Hijriah. Sangat pantas dijuluki matahari dari bumi Banjar atau mutiara dari Banjar. Cerdas, sejak kecil sudah belajar agama dari keluarganya. Berlatih juga kaligrafi. Usia 30 tahun melanjutkan belajar di Tanah Suci Mekah. Setelah kembali ke tanah air, beliau mengarang kitab Sabilal Muqtadin, menjadi pedoman pendidikan agama Islam di Kesultanan Banjar, serta rujukan bagi penuntut ilmu Islam di Asia Tenggara. Reformasi pendidikan melakukan revolusi metode pendidikan Islam. Mendirikan pondok pesantren namanya Dalam Pagar. Menjadi perkampungan ramai untuk menuntut ilmu agama Islam kala itu. Di luar fikih dan tasawuf, beliau juga belajar sains, yaitu astronomi. Mengajarkan kepada santrinya untuk bergiat dalam bidang pertanian, mengolah tanah menjadi sawah produktif, kebun sayur dengan membangun sistem irigasi untuk mengairi lahan pertanian, membentuk perilaku religi dari perkotaan hingga daerah terpencil. Keteladanan Syekh Banjar direfleksikan dalam tingkah laku, gerak-gerik, dan tutur kata keseharian. Syekh Banjar memberikan pengajaran dengan cara bil lisan dan bil kitabah. Lisan diikuti siapa saja, keluarga, kerabat, sahabat, handai tolan. Kitabah, tulis menulis. Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari Sabilal Muqtadin adalah pandangan beliau tentang zakat, memberikan pandangan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat mustahik. Wow, pemikirannya melampaui ilmuwan pada zaman itu, progresif. Menjelaskan juga fakir miskin yang belum mampu bekerja baik sebagai pengrajin maupun pedagang dapat diberikan zakat sekira cukup untuk pembelanjaannya dalam masa kebiasaan orang hidup. Misal umur 60 tahun, sedangkan fakir miskin telah mencapai 40 tahun. Maka diberikan zakat kepadanya sekira cukup untuk biaya hidup dia selama 20 tahun. Bukan emas perak, tetapi misal kebun dengan sewa memadai, atau harga buah untuk belanjanya di masa sisa umurnya. Dilakukan atas izin imam dan kebun tadi bisa diwariskan kepada keluarganya. Dengan kitab Sabil Al-Muqtadin tidak hanya berlaku di Banjar saja,
tetapi juga Brunei Darussalam, Malaysia, hingga Thailand. Buanglah sikap a priori terhadap tradisi klasik. Janganlah menganggap ketinggalan zaman tidak sesuai lagi dengan kekinian. Kailani. Mutiara Hikmah, Muhammad Arsyad Daifullah. Kita merasa tenang dalam pesawat padahal tidak kenal dengan pilotnya. Kita merasa nyaman dalam kapal padahal tidak kenal dengan nakodanya. Tapi kita tidak merasa tenang dalam hidup. Padahal kita mengaku mengenal bahwa Allah lah sebaik-baik pengatur yang sempurna. Jangan malu pada 4 hal. Pakaian lama, karena pakaianmu tidak menjelaskan kemampuanmu. Teman yang miskin, karena tidak ada status sosial dalam persahabatan. Orang tua yang sudah menua, karena apa yang Anda dapatkan hari ini adalah karena mereka. Hidup sederhana, karena penampilan bukan lambang kesuksesan. Jangan tinggi hati dengan gelar dan titelmu, karena gelar terakhirmu adalah almarhumah. Jangan angkuh dengan kendaraan mewahmu, karena kendaraan terakhirmu adalah keranda mayat. Jangan bangga dengan rumah mewahmu, karena rumah terakhirmu adalah kuburan. Jangan sombong dengan pakaian mahalmu, karena pakaian terakhirmu adalah kain kafan. Bila tidak penting, tidak usah keluar rumah. Tidak usah kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat. Perbanyaklah membaca sholawat, membaca Al-Quran. Jaga hati, sifat merasa hebat, merasa memiliki, merasa suci. Ingat mati, harta diwariskan keluarga. Jasad diwarisi cacing. Ilmu kembali kepada Sang Maha Pencipta. Hanya dosa yang kita bawa. Maka syafaat Rasulullah yang kita dambakan. Siapa yang banyak mengingat akhirat, maka akan sedikit maksiatnya. Tidaklah di dunia ini kecuali sebagai tamu yang duduk sejenak dan kembali melanjutkan perjalanan. Setiap nafas adalah sebuah langkah menuju ajal.